waktunya 1 menit gitu, nggak, jangan sampai lebih dari 1 menit ya. Jadi misalnya berapa detik berhenti gitu. Nah, begini aja udah hancur guys. Begini aja udah hancur, baru berapa detik, ya kan? Udah halus nih, tambahin lagi. Kapan bebas, doain aja ya guys, secepatnya minggu depan insya Allah. Niki bisa pulang ke rumah senggangganya, nemuin anaknya, nggak jadi tahanan di rutan lagi, ya kan? Kita sama-sama doa yang terbaik lah buat Niki. Karena juga kemarin itu Mamski mendengarkan kesaksiannya Niki. Udah kita cerita ya mengenai pengadilan, habis ini bentar. Sudah cukup, nggak nyampe 5 menit, nggak ada 5 menit, 3 menit. Kalian bisa lihat sehalus itu. Ini makanya Mamski kenapa suka, dan ini wanginya ya guys. Wanginya, kamu kalau beli bijian terus kamu giling sendiri, itu kenikmatan minum kopi yang nggak ada tandingannya. Beneran asli. Lupakan saset. Itu bukan kopi yang kamu minum, itu gula. Terus kopi yang udah jadi bubuk juga oke, tapi kita nggak tahu keasliannya, seberapa persen kopinya. Biji kopi sudah pasti kopi murni. Dan untuk kita yang penggemar kopi, kayak Mamski, udah tidak mau nyentuh yang namanya saset, itu nggak mau, nggak pernah lagi, udah bertahun-tahun. Kalau kopi bubuk masih suka beli kadang-kadang ya, kalau buat jalan kemana misalnya perlu cepat. Tapi kalau untuk di rumah gitu ya, ini alat juga bisa Mamski bawa liburan, lagi nginep di villa. Aku tetap beli biji kopi dari petani, dari mana daerah-daerah yang memang enak, wanginya aku suka. Arabica, biasanya aku suka Arabica atau blend antara Arabica dan Robusta. Tapi nggak pernah Robusta yang full ya. Yang full Robusta aku nggak gitu cocok, tapi Arabica aku cocok sekali gitu. Aku sama suamiku suka Arabica. Iya, nggak giling bumbu juga sayang. Merica, lada, pala, kemiri, kacang, beras, ini bisa sayang. Tuh lihat, bukan cuma buat kopi doang loh. Ya, bukan buat kopi doang. Bisa buat apa namanya? Semuanya digiling di sini. Cabai kering, bumbu kari, tuh cocok banget guys. Buruan aja langsung kamu ambil ya, sambil kita ngobrolin apa yang terjadi di persidangan kemarin dan juga kasus yang sedang Mamski jalani ya. Mamski juga sendiri punya kasus, yaitu apa ya, tindakan penghinaan ya, diduga ini penghinaan secara menyebarkan di sosial media, juga merupakan suatu berita fitnah juga, pencemaran nama baik aku juga, yang menjatuhkan image aku. Kalian sudah tahu ya, kemarin kan dari acara TV One itu ada laporan Mas Sunan Kalijaga terhadap seseorang. Nah, seseorang ini di saat kejadian dia tidak mengaku dirinya siapa, tapi kemudian beberapa hari kemudian dia preskon dengan mengata-ngatai Mamski itu nenek, gitu ya, nenek Emma Warokaya, nenek Emma Warokaya, itu kan selalu beberapa kali juga sudah menyebutkan itu, dan di dua lokasi yang berbeda juga. Jadi dia dalam press conference rame-rame nyebut itu, terus ada yang sendiri juga di Ray-Ban Entertainment ya, dia juga menyebut itu. Kembali lagi, jadi awalnya Mamski cuek gitu, tapi nggak ada cuek sekarang. Tidak akan kulepas ya. Yang sangat memalukan adalah ternyata orang itu seorang diduga oknum advokat.
seorang yang harusnya berpendidikan tinggi, mengerti dan paham hukum. Di negara kita ada undang-undang ITE, ada undang-undang untuk pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penghinaan. Masa iya seseorang dengan pendidikan setinggi itu tanpa berpikir 2 kali loh, berani-beraninya menyebutkan nama lengkap saya? Kena kamu, ya. Dan diduga oknum tersebut adalah tim lawyernya RG juga. RG dan dokter A. Tahu kan yang Justiper lawannya Doktif? Dia lawyernya, bayangin guys. Bayangkan. Tim apa yang mereka ambil? Tim apa yang mereka sokong? Yang mereka support? Siapapun di belakangnya ya. Warna kalian itu warnanya tuh sudah amburadul. Sangat tidak menunjukkan pendidikan, etika, norma, orang yang beragama, orang yang punya adab, sopan santun, dan juga punya keilmuan ya di bidang hukum. Bisa menyebutkan nama orang lengkap, sementara saya, walaupun musuh daripada NM itu, FS banyak dipanggil orang sebagai dengan julukan apa tuh, andur lah, nepos lah. Saya tidak pernah memanggil beliau dengan bahasa-bahasa itu, nggak pernah. Karena memang bukan tipe Mamski untuk apa ya, membody shaming atau menjuluk-juluki. Itu bukan tipe saya cara seperti itu. Ada yang memang caranya seperti itu, silakan, karena kan tiap orang punya style yang berbeda. Kalau Mamski pakai bukan julukan tapi pakai inisial kalau di sosial media, FS, RG, seperti itu ya. Dan kali ini kau kena, kau ya, kau kena kau. Profesimu terhormat, pendidikanmu tinggi, tapi apa yang kau lakukan? Karena apa? Karena kau merasa ada yang sudah mengompor-ngompori ya di belakang ya. Iya, udah meeting kau ya samping Indomaret ya, samping Indomaret Pengadilan Negeri, kau meeting di situ kau ya. Nah, bicara lantang pula. Kau pikir nggak ada yang dengar, ha? Kau pikir nggak ada yang dengar? Kau pikir kita ini orang yang bodoh gitu? Nih guys, udah semua ambil sayang. Ambil sayang. Ambil sayang. Mamski doakan hancur lebur guys mereka. Mamski doakan hancur lebur mereka. Ya, ada di situ sayang. Nih mesinnya kuat banget ya. Tuh mata pisaunya, mesinnya kuat banget. Udah lama ini Mamski punya dan aman banget, gampang banget nyucinya. Nyucinya gampang. Jangan didengar. Siapa namanya FS ngomong apa tuh, nggak usah didengar sayang. Namanya orang lagi perang. Pastikan adu mental. Cywar. Tahu Cywar? Cywar itu psikologi, perang psikologi. Dengan pura-pura bahagia, pura-pura tertawa, ngikik-ngikik, padahal sebenarnya hatinya nggak karu-karuan, berdebar kencang jantungnya ya. Udah jantungan dengan beberapa peristiwa ini yang sangat tidak menguntungkan mereka. Pertama, kejadian di TV One, jelas ada buktinya guys. Mas Sunan itu disamperin duluan, ditepis dan didorong, dan kemudian si bapak itu yang di sampingnya orang yang pakai kacamata itu saya lihat itu seperti mukanya mirip tuh si bapak yang pemicu kejadian di TV One. Pemicunya saudara ya, Anda pemicunya. Saya pikir orang yang sudah lebih senior itu pasti adabnya lebih baik pak. Makanya saya tidak pernah sedikit pun mengata-ngatai orang, karena saya tuh memang punya sifat respect sama orang, apapun lah orang itu ya. Saya masih respect gitu loh.
Apalagi saya tidak mengenal kalian sama sekali. Saya datang di situ sebagai undangannya Mas Sunan, bagian dari artis yang diundang. Ada saya, ada Barbie Kumalasari, dan ada rekan-rekan advokat yang lainnya. Kok bisa bapak yang senior terus tiba-tiba nyamperin Mas Sunan dengan touch body Pak? Di mana-mana setahu saya ruang privasi seseorang itu ada batasnya Pak untuk kita mendekat. Apalagi kita memegang. Kecuali dalam acara itu bapak undangannya. Seperti Pak Julianus pada saat menepuk begini pun memegang itu sebenarnya boleh, tapi gerakan begini itu ada satu sign atau satu pesan yang tidak elok kita lihat semuanya ya di dalam studio. Lalu bapak lagi melakukan hal yang sama. Datang dengan gaya sangat provokatif gitu ya. Lalu bapak begini. Ini apa Pak maksudnya? Jabat tangan begini setahu saya Pak. Tapi kalau begini ini apa Pak maksudnya itu ya? Itu nanti silakan dijelaskan itu. Lalu beberapa hari kemudian orang yang diduga sudah tampak kamera tangannya masuk ke rahangnya Mas Sunan mengata-ngatai saya nenek. Gerombolan kalian ini merasa sangat percaya diri sekali ya. Sangat yakin betul kalian. Sampai petantang-petentengnya luar biasa. Saya sumpahin, insya Allah Allah akan memiskinkan orang-orang yang zolim. Ya, sudah membuat seorang ibu masuk ke dalam tahanan hampir setengah tahun hanya untuk kasus endorsement doang. Kau pikir kemarin kesaksiannya Nikita Mirzani untuk Mail, madunya udah aku pindahin sayang. Itu madu yang Kalimantan yang sering aku minum itu say. Enak banget. Madu Kalimantan itu. Itu langganan aku itu. Lagi diskon. Kalau Hakim. Enggak, gini loh guys. Kemarin itu Nikita Mirzani menjadi saksi dari Mail dan Mail menjadi saksi dari Nikita. Jadi ini kronologis bagaimana terjadinya laporan polisi yang dilakukan oleh si RG yang katanya pemerasan. Tidak ada unsur pemerasannya. Kenapa gue bilang nggak ada? Gue bisa pastikan nggak ada. Karena memang yang di-review itu barangnya jelong, Bo. Jelong itu barang. Barang itu yang nggak mau diliatin ke hakim itu barang bahaya buat kita semua, say. Karena barangnya itu jelong, tahu kan lu jelong? Nggak layak jual dan nggak layak buat kita beli. Desa Kalang Kabut, live-nya sepi, jadinya pengen minta tolong. Minta tolong mulutnya Nikita. Ya mulutnya Nikita itu kan kalau mau cuap-cuap atau mereview sesuatu itu kan langsung responnya positif kan dari netizen. Nah itu dia minta tolong. Karena apa? Emang karena barangnya jelong guys. Barangnya yang mana? DNA. Jadi Nikita tuh nggak bohong. Dia nge-review satu barang itu buat kita semua. Nah, cuman nih orang, ya Allah yang, wait. Ini si RG ini nggak ngerti gimana. Udah dia okein semuanya, malah dia yang nguber-nguber Niki. Udah gitu kan dia tanya harganya Nikita berapa. Si Mail kan suka-suka Mail loh, menyebut angka ya. Sebenarnya masih di bawah harganya Niki. Nikita itu harganya ternyata 3 miliar itu
Dia punya kontrak ada di toko sebelah, toko oren. Itu 3 miliar itu cuma 3 bulan guys. Dan ada yang paling mahal itu 1 bulannya 1,8 M. Bayangin gak lu, ini di si RG minta setahun guys. Dari 5 M, cuma 5 M setahun itu 12 bulan loh. Ditawar jadi 4 M. Buset deh, mam listrik yang dipakai nomor berapa? 125. Nanti bentar. 125. Udahlah nawar ya, Dese udahlah nawar. Malah ngelaporin, bayangin guys. Gimana nggak gondok si Niki? Udahlah Dese nawar, Dese malah ngelaporin, gondok banget parah. Iya, emang harga artis segitu sayang. Kalau yang udah followersnya sebanyak Nikita, seaktif dia nge-live, dan kayak Fuji aja, Fuji juga mahal tuh. Fuji tahu kan? Fujinya Gala. Ini loh guys yang aku pakai, nomornya 125. Ntar aku masukin dulu deh. Tunggu aku masukin dulu. Mesin kopinya udah belum? Mesin kopi jangan sampai lolos. Mesin kopi jangan sampai lolos, say. Nih. Ini nomornya yang ini ya, yang Inspirer 125. Inspirer 125 guys. Oh, gua akan urusin Cynthia, gua akan urusin. Gua udah komitmen. Wartawan nanya, gua jawab. Gua akan urusin sampai kelar kasusnya. Gua kalau udah masuk dalam suatu kasus, nggak gua lepas guys. Kasus Novi Pratiwi lawan Agus, gua sampai kelar, sampai selesai. Ya. Ini yang kemarin nomor 20 yang pionir ini yang kurang lebih sama kayak bibir Nikita Mirzani. Nah, yang aku pakai ini yang nomor 125 itu yang Inspirer. Oh, yang ngopi dulu, ya Allah. Ini bagus banget tuh. Dan apa yang diomongin Niki di depan hakim, saksi, JPU semua tidak pernah salah atau gugup atau dia ditanya bolak-balik dengan kalimat pertanyaannya sama intinya tapi kalimatnya beda. Karena kayaknya pengen tahu kejujuran seseorang itu dengan menanyakan dengan kalimat yang berbeda-beda tapi intinya sama. Dan karena memang apa adanya, jadi jawabannya sama. Kita sampai enek. Ngapain lu nanya muter-muter itu lagi? Lu nanya, lu lagi bosen. Aduh, enak banget. Sumpah guys, enak banget guys. Kopi Excelso yang Arabica digiling. Oh my god. Pakai oat milk, pakai madu. Jangan sedih, pakai madu paling endul. Terendul. Buset. Alhamdulillah ya Allah nyiptain kopi ya guys. Ini kopi kesukaan gua banget guys. Kopi madu. Kacamatanya ada di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia Pondok Indah Mall. Ini mereknya Mango. Bagus ya. Baru beli kemarin. Outside. Yang ini outside. Minumannya outside ya Allah. Alhamdulillah ya Rob. Enak banget ya Allah. Kopi itu anugerah Allah buat kita semua guys. Beneran bikin seger. Kalau minum cuma sehari 2 kali itu jantung sehat. Terus dia antioksidannya tinggi, jadi bikin awet muda. Mamski kan subuh minum kopi, makanya awet muda. Tetap aja gue dipanggil nenek ya. Lu manggil gue nenek, lu keterlaluan deh lu. Lu gue kasusin lu.
Hmm, kacamata baca dong. Mamski kan udah plus 2 hampir. 1,75 plus. Jadi kembali ke Niki. Kembali ke Niki, ya. Apa tadi? Nanti kalau di yang dicoba-coba nanti ya. Bentar, kalian mau Mamski swatch kan nanti ya abis ini. Minum kopi dulu lah, ribet banget gua nge-swatch. Mi lipstiknya pakai warna apa? Ini sayang yang pink 125 sayang. Namanya Inspirer. Mereka bingung mau nanyain apa Mamski, jadi diputar-putar. Mereka itu JPU kemarin yang gue tangkep ya. Jadi mereka itu pengen menggiring NM untuk seolah-olah NM yang mengatur semuanya dari belakang layar menyuruh Mail. Padahal tidak seperti itu. Kronologisnya Mail itu dicari oleh DRG, RG jangan pakai D, RG aja biar simple, melalui Dokter O. Jadi NM ini nggak tahu apa-apaan mengenai apa yang mau disampaikan oleh si RG ini tentang apa, tapi memang NM mengakui di bulan Oktober itu dia ada nge-review satu produk. Dan mereview itu wajar ya guys. Ada yang bilang, izin dong kalau mau review. Oh nggak perlu, kita nggak izin kalau untuk review. Gue ada produk tuh yang gue beli sendiri dan gue review, nggak pakai izin ke produknya. Ya kali gue mau nge-review OMG, gue telepon dulu yang punya OMG. Udah OMG, gue mau ini review bedak lu ya OMG. Atau Skintific, mau review ya ownernya Skintific mana? Nggak gitu, enak aja lu. Siapa hidung belah? Jangan body shaming guys. Siapa Leci? Nah gitu. Mamski tuh nggak pernah body shaming loh guys. Tapi emang kenyataan sih emang hidungnya belah. Lu kalau di ITE kamu bilang hidung belah terus ternyata dia emang hidungnya belah, kamu nggak salah. Bener kamu. Yang salah itu kalau kamu ngatain orang nenek, tapi ternyata orang itu nggak pernah punya anak, nggak pernah punya cucu, dan belum jadi nenek, bukan juga neneknya dia. Itu kena unsurnya semua. Kenapa? Berarti ada indikasi dia memanggil nenek itu sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk dari mencela seseorang atau body shaming gitu. Kayak misalnya kamu ngatain seseorang yang kulitnya gitu ya, sebenarnya warnanya bukan hitam, kamu kata-katai dia dengan warna hitam seperti itu. Tapi kalau emang benar-benar dia warna kulitnya hitam terus kamu teriak hitam, ya memang hitam. Salah, makanya hidung belah benar juga kali ya. Sok tahu lu. Lu bilang 12 tahun, sok tahu. Dapat briefingan lagi ya, udah dari donaturnya ya. Ini donaturnya nih Mamski sumpahin nyungsruk ya. Gue udah sampai nyumpah, tadinya gue nggak mau lo nyumpah lo. Tadinya gue bener-bener kepada beliau itu gue nggak senggol, nggak sentuh, nggak ada. Tapi ini udah keterlaluan. Tadinya gue masih menduga-duga beliau ini, tapi udah keluar sumpahan aku. Kita lihat aja ya, karena orang yang mempermainkan agama itu berkedok di balik dari kesucian agama itu luar biasa guys ya, bayarannya luar biasa. Rambut aku, kalau kalian pengen rambut sekece ini, kudu ke salonnya Om Hasan March. Om Hasan March itu salonnya ada di Jalan Abdul Majid, tapi full terus, jadi kalian harus datang pagi banget. Beliau tuh datang kira-kira jam-jam 10-an gitu. Dan ini warna dia yang bikinin loh.
Udah gitu dia potongin rambut Eke langsung. Ownernya namanya Hasan March, salonnya juga namanya Hasan March. Udah ada yang pernah kesana belum? Itu owner salonnya Om Hasan itu baiknya luar biasa. Nah itu orang baik. Itu orang baik itu Om Hasan. Sabar banget nanganin customer, sopan banget. Dan dia selalu punya makanan di dalam salonnya. Luar biasa Om Hasan, aku padamu banget. Jadi aku akan promosikan dan aku bayar loh waktu di chat dan dipotong tuh aku bayar, bukan endorsement. Om Hasan tuh baiknya minta ampun. Gue makan di salonnya Om Hasan itu ya, gue makan dikasih rengginang istrinya yang gorengin enak banget. Terus ada apa tuh kue, dia punya kayak kue apa sih waktu itu ya, biskuit gitu enak banget, biskuit kayak cookies. Om Hasan March, salonnya Hasan March, best. Salonnya tuh imut-imut ya, di pinggir jalan kalau misalnya kebablasan nggak kelihatan, soalnya tikungan, depannya itu ada car wash. Nah lokasinya itu seberangnya car wash. Itu si Om Hasan March ini. Nikita Mirzani harus keluar, wes tala rek, tak kandani rek. Kalau warna apa rambutnya aku ini, bukan warna apa, ini kan colornya dibikin sama dia. Jadi dia tuh nyampur gitu loh guys. Terus teknik apa namanya tuh, highlight. Jadi ada diambil sedikit-sedikit nih, kalian lihat nggak kayak garis-garis halus ini. Nah itu Om Hasan yang mendesain gitu loh guys, supaya ada kayak highlightnya tuh, lihat ada highlight di dalamnya coklat, di dalam pokoknya beda deh cara dia. Karena dulu tuh Om Hasan March itu dia kerja di L'Oreal sebagai colorist, jadi dia keahliannya dia colorist. Umurnya udah semamski juga, tapi agak lebih tua sedikit, kita beda 3 tahun kalau nggak salah. Makanya beliau tuh ahli sekali di bidang coloring. Kalau udah orang yang megang rambut kamu, orang yang ahli di bidang coloring, gak bakalan rusak rambutmu. Dan dia bisa nolak orang yang datang kalau rambutnya belum layak dicat. Langsung suruh pulang. Nanti ya, kembali ya 3 bulan lagi, bisa begitu dia. Karena dia bukan cuma terima duit asal ngecat, tapi dia mau rambut kita yang dicat ini sehat, bagus, mengkilat, glowing gitu loh, dan gak merusak rambut. Pokoknya ini gue bener-bener review, honest review untuk Om Hasan March. Especially ya, karena memang gue sekagum itu dengan keahlian beliau itu loh. Menjadi colorist yang tersembunyi loh salonnya. Tersembunyi salonnya itu dia, tapi emang jago dia. Keren banget sumpah guys. Udahlah. Iya, sebentar lagi masa tahanan Kak Niki habis Kak. Habis seminggu lagi. Kamu udah bayar Niki belum? Apa? Kamu udah bayar Niki? Kamu tuh nggak tahu sistemnya di TikTok sini ada afiliator. Kok bayar Niki? Ya ampun Tuhan. Bo, di TikTok ini kita kerjasama. Ada barangnya. Gue harus bayar Maybelline gitu, pakai nama Maybelline gue bayar. Gue harus bayar Scarlett Anastasia itu untuk jualin. Itu udah gue jualin. Udah untungnya kesono semua. Ya ampun, ini gawat banget ini. Ini gawat ini. Iki sopo sing komen iki lo? Ya Allah. Oi. 33, Mai. Mai naik, Mai. Waduh kamu, Mai. Naik, kok nggak bisa dipin komenmu ini. Komenmu ini si Mai ini. Ini gimana sih? Iya udah gue suruh minta naikin itu si Mai itu. Kan banyak dari kalian yang pengen tahu color apa yang dipakai sama Mamski. Nah ini yang pink. Terus color apa yang kira-kira sama dipakai Nikita Mirzani. Ini yang 20 ini yang pionir. Dari Maybelline ini kurang lebih hampir mirip. Oke kita coba, kita tes ya sayang. Mana dia?
Katanya Niki kaya, ya emang kaya, lu gimana? Dia emang kaya, Bo. Lu pikir Niki nggak kaya? Terus kenapa? Masalah lu apa? Masalah lu apa? Masalahnya lu apa, Mai? Buktinya Niki itu bayarnya 1,8 miliar satu bulan endorsement. Ada 3 bulan bayarannya 3 miliar. Ada, ini dibayar 5 M aja ditawar jadi 4 M setahun aja sampai heboh se-Indonesia. Pulang ke bosmu. Ke majikanmu sana, pulang sana. Gosok kulitnya itu. Gosok itu, bosmu itu. Gosok, gosok, gosok. Sana gosok dia. Pulang sana. Kamu kok masih pagi udah jalan-jalan main-main live, kamu belum sikat WC kok. Ayo sikat WC-nya dulu. Kamu ini kok malah nontonin live-nya Mamski. Gosok sana WC. Ngata-ngatain Nikita Mirzani. Apa kamu? Bosmu aja bayar cuma 4 M kok. Dicicil maneh. 2 kali bayar. Nyicil. Harganya Niki 1,8 M loh sebulan loh. Ini setahun minta cuma 4 M. Udahlah sedikit ngelaporin lagi apa. Alah. Ih. Itu ada dalangnya di belakang, guys. Gue udah tahu. Dan tak dungakno dalange lengser, lungsur, melintir. Ya. Jebrus got. Dalange kui. Dalange dalang. Ono loro dalange rek. Sing sitoke bagian operasional, sing sitoke bagian donatur. Tak dungakno lorone. Kaya iku lho, tsunami. Kaya tsunami. Wis tak dungakno rek. Hukum ning kene yo awak dhewe yo gak ro yo. Tapi hukum Allah sih aku ro. Hukum Konoha aku wis gak iso ngomong aku rek. Tapi hukum Allah aku ro pasti. Aku ro pasti, amin. Ya. Ono loro dalange. Wedokan kabeh. Wong wedok kabeh. Loro karo iku. Aduh. Wis tak ngombe sik. Dudu ular mah ciprit. Dudu ular. Ono, wis salah. Oke yo. 20. Pionir. Coba lihat ini yang seperti mirip gitu ya. Oh ya kan? Yang kemarin Niki kan cantik banget kan, pakai merahnya tuh menyala gitu ya. Nah, ini loh. Loh, jangan apik tenan rek. Rompolo. Duh, bagusnya. Wapi gak lumrah re. Ayo. Nomornya 20. Loh, Niki gimana? Baru mau Mamski, Pak. Ya.
Udah aku hapus dulu deh. Cepet kali habis, say. Harus rebutan ini jualannya nih sama afiliator. Kayaknya sama Icat nih gue rebutan ya, Cat. Tapi gimana kasih Mamski dulu napa, Cat? Icat. Sorry, say. Iya udah habis. Aduh, Icat. Mbok Yao, kasih ke aku toh, sayang. Siap banyak dulu ya nanti aku iniin ke Icat dulu deh. Nah, ini juga bagus banget, guys. Ya. Dia itu apel min apel rasanya, cowok-cewek bisa pakai. Dan fungsinya untuk melembabkan bibir. Aku tapi nggak mau pakai sekarang karena ini aku pengen matte ya. Aku pengen kasih lihat kalian ini kalau udah ngeset nggak geser sama sekali. Tapi ini aku buka aja, aku keluarin aja di sini. Ya ini sebenarnya aku sayang banget nih. Tuh, ini enak banget di bibir, enak banget, masukin lagi ah. Sayang. Aku biasa pakai tidur malam. Jadi pagi itu masih lembut, bibir aku lembab gitu, nggak kering. Ya, endul banget. Gitu. Oke. Ih, apaan lu? Jangan promosi sendiri di sini ya, say. Sama-sama jualan promosi. Nggak kulonun, ada ya orang kayak gitu ya. Ih, ngeri kali. Coba aku lihat lagi, bentar ya. Masos. Bentar guys. Oh ya, terus juga ada ini sayang, apa namanya? Itu bener-bener best. Kenapa gue bisa bilang best? Tunggu sambil gue pegang ini dulu. Nah, yang gue pakai ini ya, nomornya 20. Kenapa gue bilang best? Karena JPU kan mengarahkan untuk seolah-olah tuh kayak ada kong kali kong gitu ya, Mail, Niki gitu kan. Terus ada pertanyaannya juga dari JPU, kamu nerima duit, ngasih duit berapa ke si Mail gitu kan. Mail itu kan memang bukan manajer, jadi nggak ada berapa persen. Suka-suka aja, kadang nggak ada job juga dikasih. Udah gitu di rekeningnya Mail itu ternyata uangnya Niki yang dari endorsan semua, mau story kayak mau feed, mau di reels, itu suka ngendep aja di situ uangnya gitu. Jadi bukan yang kayak oh habisnya dibagi-bagi ya gini-gini, nggak ada, biasa aja. Uang cuma 4M, bukan yang berapa, sementara dari perumahan aja 10M loh, 2 kali lipat ditambah lagi masih 1M. Dan faktanya Niki memang dibayar, ada buktinya juga ada ya, bukti kerjasamanya ya guys. Bukti kerjasamanya itu dia per 3 bulan, ada yang jumlahnya 3M, dan ada yang 1 bulan jumlahnya 1,8M. Bayangkan nilai 1 bulan 1,8M dengan 12 bulan 4M doang. Udah gitu dipenjerong lagi setengah tahun. Dipenjerong lagi setengah tahun. Ya. Itu. Biar kalian tahu semua. Jadi jangan cuma jadi buzzer, dibayar receh tapi nggak ngerti, nggak paham. Kalau Mamski tidak bayaran, tidak dibayar sepeser pun, tapi memang mengikuti kasusnya, melihat dari awal sampai kemarin masih datang. Belum pernah bolong 1 kali pun. Belum pernah. Nggak pernah skip 1 kali pun. Mendengarkan, menyimak. Kalau yang kalian itu kan dibayar, per typingannya 2.000 perak, 3.000 perak ya kan? Kalau gue ngurus kasus, jualan, ngurus kasus, jadi gue menghibur orang yang mau mendengarkan mengenai kasus, mau update, dan Mamski juga chat and check out. Itu judul dari live-nya Mamski. Chat untuk kita sama-sama pantau kasus-kasus yang viral, dan check out untuk kalian yang mau belanja, mau beli barang-barang murah ada di live ke aku.
Karena memang keberadaan aku di TikTok untuk itu, untuk kalian semua. Ya kan? Itu. Apa tuh? Dateng dong gue. Dateng lah, say. Kok minta bantu? Siapa yang minta bantu? Gue lagi cerita. Gue lagi cerita kok minta bantu ya? Bantuan apa? Gak ada di sini yang buka donasi. Bukan yayasan gue. Ngaco ini. Ngaco, gue lagi cerita. Gue lagi cerita di pengadilan. Gue menanggapi pertanyaan teman-teman. Yang mau nanya aku jawab. Kalau memang bisa dibaca ya, kebaca, aku jawab. Gak ada yang buka donasi di sini, bukan yayasan kita. Ya. Bukan yayasan. Udah bukan zamannya sinetron, say. Ini zamannya TikTok sekarang. Lu gimana? Tiap hari gue jualan di TikTok. Dulu kan syuting di TV. Sekarang udah bukan zamannya. Emang kalian pagi-pagi buka TV? Kalian aja buka TikTok pagi-pagi. Kalian nonton apa pagi-pagi? Nonton TikTok kan? Gimana sih? Ini udah zamannya TikTok, say. Orang nonton lewat handphone. Ya. Kalau dulu Mamski setiap habis maghrib tayangnya di TV. Bertahun-tahun sinetron kan memang zaman dulu belum ada TikTok. Sekarang udah ada TikTok ya kita main di TikTok lah. Ya kan? Kita masuk ke TikTok, guys. Setiap hari orang lihatnya TikTok, di tangannya TikTok, di mana-mana ibu-ibu TikTok. Dulu memang buka TV zaman dulu. Tahun 90-an, awal-awal 2000. Siapa yang nggak nonton Cinta Fitri? Siapa yang nggak nonton Melati untuk Marvel? Siapa yang nggak nonton sinetron Karma? Sekarang semuanya main TikTok, ya. Zamannya lagi di TikTok gitu. Iya, nggak laku TV di rumah saya. Sama, saya juga nggak pernah lagi muter TV. Gimana dong? Kosong. Ya, ada TV tapi nggak nyala. Dulu kan kita semua rebutan. Di sini ada ini nih jam segini dicatat gitu. Sinetron itu Melati Marvel nanti jam 8 ya. Habis Cinta Fitri. Iya, ya kan? Oh, apa sinetronnya Sinemart? Sinetron yang main Nabila Syakib. Zaman dulu tuh 15 tahun yang lalu. Sampai lupa gua. Yang main Laudia Cynthia Bella. Main apa? Sinetron Kesetiaan Cinta sama Rico Jericho. Hits. Itu karena pada masanya televisi merajai dunia entertainment di Indonesia. Tapi seiring sejalan waktu, sekarang kita semua main sosial media. Jadi pagi-pagi udah buka sosmed. Dan sosmed terbesar di Indonesia adalah TikTok. Makanya Mamski masuklah ke TikTok ya guys gitu. Tersanjung banget tahun 90 awal Multivision Plus. Bukan tersanjung, yang Nabila Syakib itu loh. Apa berlian? Lupa lah namanya. Udah lupa. Oke. Barbie kayaknya udah mulai recovery lah ya. Iya mam, dulu aja aku ngapel nunggu sinetron Angling Dharma kan. Iya, zaman dulu. Zaman dulu tuh kita gila-gila sinetron guys. Ada tuh sinetron Padamu Ku Bersimpuh, zamannya Mamski dulu ya. Terus yang main Krisdayanti juga ada tuh zaman dulu banget. Krisdayanti pernah main sekali tuh sinetron terkenal banget. Lawannya Iis Dahlia zaman dulu. Itu aku main di sinetronnya yang Padamu Ku Bersimpuh Indosiar tuh sama Iis Dahlia. Gitu. Nah kalau Krisdayanti itu apa sih nama judul sinetronnya sampai lupa lo gua. Udah terlalu lama guys, udah 20 tahunnya. Udah lupa judulnya gua, ya Allah. Apa judulnya itu ya? Anugrah, benar, pintar, woi. Umur berapa lo? Umur berapa? Udah 45 ya?
Hah, umur 50 tahun ya? Kok inget sih ya? Iya, iya kan zaman dulu. Aduh, kalau inget-inget zaman sinetron ya Allah, udah lewat ya masanya ya. Udah lewat saya, ini zaman TikTok. Makanya Mamski ada di TikTok. Kalian gak seneng ngeliat gue ada di TikTok? Kok nyuruh-nyuruh gue ke TV? Udah enak ada di tangan kalian semua. Bangun tidur tinggal buka, ada muka Mamski, bisa ngobrol. Kalau di TV kan kalian cuma lihat gue marah-marah. Iya, di TV. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah dekati anak saya lagi ya. Kamu itu dari keluarga apa sih? Caile. Mau lu gue kayak begitu, lu nonton gue begitu. Hah? Shade 20, cepetan capcus. Susah ya. Susah. Bener Giling. Aduh. Baru gue puter berapa? Udah. Udah. Cukup. Padahal pengen mengenang ya. Maksud hati pengen mengenang, nggak ada untung-untungnya juga. Untungnya apa coba? Ya kan? Kopinya, gua pakai kopi ini Arabica sayang. Nih. Nomor 7, etalase 7. Kopi Arabica. Yang ku pakai JPU-nya. Yang mana 535? Bentar. 535. JPU kemarin itu kocak guys. Jadi dia tuh pengen ngegiring-giring kayak biar si seolah-olah kayak Niki itu kerjasama gitu sama Mail. Padahal mah Niki boro-boro guys. Niki tuh nyantai banget. Kemarin tuh ngejawab juga jujur apa adanya. Dia emang nggak tahu ternyata si Mail gitu dihubung-hubungin sama dicari-cariin sama si RG. Udah gitu udah ngedil sendiri sama RG. Gitu loh. Si tawar menawarnya juga Niki nggak ngerti, tahu-taunya udah ada nih, udah oke orangnya ya udah. Tapi Niki juga sempat bilang tuh beberapa kali ke si Mail, gue mau review yang baik-baik aja gitu kalau udah dirubah produknya, udah diperbaiki. Tuh Niki ngomong beberapa kali ke Mail. Iya, makanya gue tuh dari awal kan bilang ini nih kayaknya permintaan buat nge-review produk buat rebranding. Karena dia produknya sudah di-spill banyak orang, termasuk dokter Doktif dan dokter yang lainnya juga. Netizen juga, influencer yang lainnya juga, kalau produknya dia tuh bermasalah. Tapi dia nyari Nikita Mirzani yang punya nama besar dan memang punya gigi gitu loh di sosmed. Gitu. Itu pun udah dapat harga diskonan guys. 4M itu kan setahun kan murah banget. Berapa? 535. Bentar. Nih. Tuh warnanya ya. Coklatnya dibandingkan dengan warna 530 seperti ini. Ini 530, ini 535. Jadi ini lebih coklat muda ya. Coklatnya lebih muda. Cakep kok guys tuh. Ya, coklatnya muda sayang. Warnanya sama percis seperti yang di packagingnya. Sama percis. Ini 530. Ini 535. Kamu ambil aja sayang. Coklat per coklat-coklatan. Pokoknya yang kepalanya 5. Yang kepalanya 5 itu per coklat-coklatan Warrior dan Wild Card. Kalau enggak udah deh. Bingung gue sama hukum di kita nih. Gimana nih Konoha? Konoha, wahai Konoha. Apa yang terjadi Konoha? 70 yaitu Amazonian yang ini. Hai Kit, apa kabar Kit? 245 yaitu Seeker yang ini ya.
70 dan 245. Yuk kita coba. Wait. Bibir gua belum bersih, belum terlalu bersih. Sebentar. Jangan lupa nih, guys. Kuning langsat bisa apa aja, sayang. Nih, Mamsi kan juga kuning langsat kulitnya. Kalau yang kulitnya sawo mateng, warna nude kurang cocok ya. Kudu yang berani, warnanya merah, coklat, yang ada orange, itu warna sawo mateng. Kalau kuning langsat apa aja bisa. FS ngomongin fakir keranjang kuning. Gua ngomong, dia bilang gua fakir keranjang kuning, sendirinya jualan tas. Dia jualan skincare, ya kan, sendirinya pedagang. Dia bilang, orang itu kalau berdagang ya, berdagang dengan modal sekecil-kecilnya dan dapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kenapa tidak? Ya, lu itu. Kita mah nggak mau begitu, enak aja lu. Kita mah nggak mau dagang tapi dapat dosa, nggak mau ya. Kita mau dagang sambil insya Allah berkah, dapat pahala dari Allah, kerja, ya kan? Tuh, 70 dan 245 ya. Nggak mau dagang yang nggak berkah, nggak mau, Mamski. Pakai 70-nya dulu. Ngapain kayak begitu? Ngambil untung sebanyak-banyaknya. Emangnya nggak dihisap nanti? Dihisap, Bu FS. Kamu aja di dunia udah begitu. Menghalalkan segala cara, yang penting dapat cuan. Gak begitu caranya hidup. Saya ajarin ya. Caranya hidup tuh gak harus memperkaya diri sampai gak karu-karuan hartanya. Sampai mati. Yang namanya hati nuraninya udah metong. Itu gak begitu, saya gak mau begitu. Serius. Gak tertarik. Gak pengen. Rumah dibangga-banggain segede-gede gambreng dari ujung ke ujung, buat apa? Di atas tangisannya orang. Punya usaha, ceritanya punya apa, real estate, di atas tangisan tanahnya orang. Untuk apa? Iya, mengkriminalisasi orang. Untuk apa? Kita berleye-leye di atas penderitaan orang, di atas air mata orang. Untuk apa? Emangnya kamu pikir gak ada Gusti Allah? Ada. Memperhatikan setiap napas kita. Diperhatikan. Dihitung nanti. Lu gak percaya itu? Ya gue gak tahu ya lu nyembah apa. Kalau gue percaya. Ih cakep. Thank you Kid, berkah selalu Bu Kid. Guys, nomor 70 dikombinasi dengan 245. 70 dengan 245 jadinya seperti ini. Bagus banget guys, bagus banget. Jadi kalau si Ibu FS itu ngomong kayak gua tuh ngemis apa, nggak apa-apa. It's okay. Gua halal kerjaan gue sebagai afiliator TikTok. Ya, tidak overprice, tidak overclaim, insya Allah halal semuanya sesuai dengan ajaran yang gue anut, ya guys. Jadi silakan kau hina aku, nggak apa-apa. Gitu, it's okay. Kan ada hitungannya sendiri nanti. Gue nggak pernah menghina dia. Gue nggak ada menghina. Mau dia dulu kasus yang heboh tahun lalu tuh dibilang andur lah apa, nggak pernah gue ngoceh sedikit pun tentang hal itu. Sampai dia dipanggil dengan julukan nepos lah, gue nggak pernah. Ketemu gue di pengadilan dia nyenggol gue. Dia membandingkan dirinya dengan diriku, yang mana dia katanya merasa sudah diwawancara wartawan dan aku sedang menunggu duduk di bawah pohon sebagai artis apa tuh, ya kan?
kau hina aku. Padahal saat itu kalau kau tahu yang sebenar-benarnya, pada saat nanti nih di alam sana nih, di alam pembalasan, kau dikasih lihat bagaimana tuh aku yang tadinya mau diwawancara, terus kau keluar dari pengadilan dengan diiringi oleh para bodyguardmu itu yang jumlahnya udah sampai ratusan orang. Itu aku yang meminta wartawan buat mendahulukan dirimu karena kau sudah mau pulang. Dan teman-teman wartawan ini mencari berita, itu tugas mereka. Produsernya atau atasannya itu pasti meminta, mana pekerjaan kamu, mana kamu sudah dapat belum statement dari si A, B, C, D. Jadi waktu saat kamu mau keluar itu aku mempersilahkan, kesana dulu, udah mau pulang tuh. Aku ngomong gitu. Padahal pada saat itu aku sedang berdiri, wartawan sudah mau siap untuk ngambil statement dari aku, tapi kamu keluar. Pada saat mereka semua kesana, aku duduk nunggu. Ya memang duduknya di mana? Di bawah pohon, betul. Gitu. Tapi mengapa kamu memposting seperti itu? Dengan kesombonganmu tuh kamu bisa melumatkan dirimu sendiri loh. Dengan kesombonganmu. Berapa banyak kita tahu cerita-cerita legenda orang sombong itu akhirnya seperti apa. Sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, dengan kesombongannya dia menjadi apa. Hati-hati Bu FS ya. Gitu. Hati-hati pada saatnya kesombonganmu itu yang melumatmu. Ya. Ya, gak masuk. Oh, lagi sakit. Ya Allah. Bentar ya, yang gantikan siapa? Aduh, bentar ya. Untuk kali kelas bentar. Lu nggak bisa, bukan fakta. Bukan fakta. Faktanya saya tidak punya cucu. Itu nomor 1. Kedua, saya bukan neneknya kamu ya. Jadi tidak ada kamu bisa panggil saya nenek. Tidak ada, itu bukan fakta. Jangan kau buat-buat. Saya bukan nenekmu. Dan saat engkau memanggil seorang wanita dengan sebutan nenek, silakan kau panggil itu. Ya, mantan istri presiden, Ibu Jokowi. Kau panggil. Nenek, berani nggak? Ibu Megawati, kau panggil. Berani nggak? Jangan main kata-kata sama saya ya. Kau orang berpendidikan toh? Punya gelar toh? Punya agama kan? Berani nggak kamu manggil orang yang kau anggap lebih tua dengan panggilan nenek? Berani? Pergi sana ke istana, panggil. Atau ke gedung DPR, kau panggil itu. Depan media lagi. Disiarkan lagi ITE kena, ya. Usia dasmu. Enak aja kau. Gak ada itu, ya. Menghina itu namanya. Kau memanggil orang dengan hinaan. Kenal juga enggak. Bukan neneknya dia. Aku pun gak punya cucu. Kau sebut-sebut nenek-nenek. Kau pikir apa? Tidak punya etika ya. Tidak beretika. Kita lapor pasti. Ku kejar kau sampai ujung neraka.
Orang kok berpendidikan menyandang gelar advokat, nggak paham hukum. Bagaimana sih? Terus nggak dikasih efek jera, enak aja. Itu udah mencoreng ya. Oknum itu udah mencoreng profesi tersebut. Udah mana laporannya Mas Sunan juga. Ya, diduga dia menohok. Jadinya penghinaan, itu udah pasalnya penghinaan itu. Dan ruginya apa? Saya seorang public figure, menjaga penampilan saya semaksimal mungkin. Dengan bisnis fitness juga yang suami saya udah jalankan sekian tahun. Saya juga fitness entusias, saya juga seorang entertainer. Bagaimana image dari gaya hidup saya, ya, yang pengen orang lihat itu awet muda, terus juga sehat, segar, bugar, dipanggil nenek. Bayangkan, konotasi nenek itu apa sih, Mamski? Nenek itu adalah orang tua yang sudah renta, yang sudah keriput dan mendekati ajalnya. Itu nenek. Na'udzubillah min dzalik. Nenek kan, nenek maka, dan intonasi Anda sangat tidak enak didengar. Untuk seorang profesi sebagai advokat melakukan hal seperti itu, saya pertanyakan lagi, bagaimana dengan advokat yang kau sandang? Sementara di dalam negara ini tuh ada undang-undangnya. Pencemaran nama baik, penghinaan, dan ITE. Karena apa? Press conference di media massa, di sosial media tersebar. Ya. Oh, nggak ada permintaan maaf, nggak terima. Nggak ada. Buktikan saya nenek-nenek. Buktikan kalau saya ini nenek-nenek. Biar punya ini ya, punya etika ya. Kita harus kasih efek jera orang seperti itu biar beretika. Ini yang aku pakai. Oh, nggak ada damai, nggak ada maaf, tidak ada. Nggak ada. Sheet-nya nomornya 65 dan 365. 65 dan 365, bagus banget. Gua nggak ngurusin orang di luar gue. Gua nggak ngurusin orang yang di luar gue. Gua ngurusin kasus. Ingat ya. Nggak ada, oh ya tapi kan ini lu kayak anak kecil itu. Oh ini tapi lu gini. Gua nggak peduli. Orang mau ngomongin apa, orang mau bicara apa, keluar dari bacotnya bukan urusan gue. Gue mengikuti kasus. Dan gue kawal kasusnya skincare. Apa yang terjadi sama gue, gak ada urusannya sama mulut orang. Gak gue urusin mulut orang. Jadi lu jangan banding-bandingin. Lu mengatakan itu kepada gue. Itu yang gue kejar sampai ujung neraka. Itu yang gue kejar. Karena gue tidak pernah mengata-ngatai apapun terhadap orang itu. Ya. Apa urusannya orang ngatain gue dengan mulutnya orang-orang yang lagi berseteru? Bukan urusan gue. Urusan gue adalah mulut elu. Kok lu bisa ngatain gue seperti itu? Di depan media, press conference. 2 kali ada buktinya. Sudah gue posting buktinya ya. Dengan nama lengkap. Kau sebut namaku, nama bapakku. Emma Waroka. Gak ada urusannya gue sama lu sebenarnya. Urusannya tangan lu ketangkep kamera, nohok ya. Yang satunya juga tuh bapak-bapak yang udah senior, yang sebenarnya sangat saya hargai ya. Kalau nggak salah teman bapak itu ketemu saya di pengadilan pun saya disapa, saya menunduk juga, saya ikut menyapa juga. Karena kita menunjukkan etika yang baik, walaupun kita berseberangan. Tapi saat orang menyapa, saya pun ikut siang-siang, Pak. Karena menunjukkan kita manusia yang punya adab. Diajarin orang tua kita, guru-guru kita di sekolah dulu. Tetap kita harus hormati orang yang lebih tua. Ya, sebenarnya saya nggak ada urusannya loh sama kamu ya.
laki-laki baju kotak berkacamata yang diduga sudah melakukan colongan tangan ke wajahnya Mas Sunan Kalijaga. Iya. Dengan PD-nya 2 kali ya, udah saya posting tuh 2 kali loh. Jadi bukan kamu nggak sengaja ya. Ada orang yang mungkin mengelak dengan bilang, oh kan nggak sengaja manggil nenek. Oh nggak, 2 kali lu dengan sengaja.